HP 12 jutaan masih banyak kalahnya dibanding HP 2 jutaan. Cobaan apa lagi ini dari Apple buat para hambanya? Nggak ada kamera ultra wide, hasil fotonya biasa aja, dan AI-nya masih harus disekolahin lagi. iPhone 16e. Gue dengan berat hati ya nyobain HP ini. Karena HP ini bukan my cup of tea. Dan sebagai Apple fanboy yang tiap harinya menggunakan berbagai smartphone Android juga, gue kehabisan akal melihat offering dari Apple di 16e. Baik fitur maupun harga. Tapi di sisi lain, gue nggak menampik bahwa iPhone 16e ini akan terlihat seksi untuk orang yang sekedar butuhnya iPhone terbaru yang paling murah. Ya pokoknya fungsi basicnya berjalan lah tanpa peduli sama spek. Di konten kali ini, gue ingin memberikan justification untuk orang-orang yang meng-underestimate iPhone 16e seperti gue, dan juga untuk orang-orang yang sedang mengconsider untuk membeli iPhone 16e atau justru sudah membeli iPhone 16e. Let's go, kita bahas. Kata Apple fanboy garis keras yang tidak pernah mencoba ekosistem lain, iPhone nggak main spek. Fokusnya di experience, bos. Oleh karena itu, gue tidak akan menaruh spesifikasi detail dari iPhone ini di kolom deskripsi. Kita langsung fokus ke experience-nya saja ala K2G. Konyol sekaligus gokil. Ya, kalimat tersebut rasanya cukup merepresentasikan pendapat gue mengenai iPhone 16e setelah kurang lebih menggunakannya beberapa minggu. Verdict konyol ditujukan untuk mewakili kubu-kubu yang memiliki pendapat seperti gue, yang merasa iPhone 16e overpriced untuk offeringnya. Alasannya menurut gue karena keberatan nama, karena dipaksa masuk ke garis keturunan 16 series. Tapi nyatanya, dalam banyak hal, iPhone 16e experience-nya tidak lebih baik dari HP Android 2 jutaan. Ya, contohnya seperti Tecno Camon 40 ini. Kita mulai dari hal yang simple. Tidak cuman kesel karena HP mahal tidak mendapatkan charger, tapi ngecas baterai berukuran cuman 4005 mAh dengan charger high-speed third party butuh waktu up to 2 jam. Iya, ngecas 30 menit pertama sih lumayan ya, bisa ngisi lebih dari 50%. Tapi sampai fullnya itu loh, lama. Di Camon 40, dengan charger bawaan 45 watt, gue bisa ngisi penuh baterai jumbo 5200 mAh-nya kurang dari 50 menit. Kemudian pakai HP 12 jutaan dengan refresh rate 60 Hz harus ngelus dada, terutama buat seorang yang kesehariannya menggunakan HP high refresh rate. Ini di mata gue ya, ngededetnya iPhone 16e tuh berasa pas scrolling di UI sekalipun, ketimbang Camon 40 yang udah 120 Hz. Gue nggak bilang bahwa Camon 40 ini lebih kenceng atau lebih powerful ketimbang 16e ya, tapi spesifik soal fluidity berselancar di layar saja. Lalu dari mana sok ngide HP 12 jutaan dikasih kamera cuma satu? Diferensiasi produk yang menurut gue konyol to the max. Apa alasannya? Udah kayak punya standar sendiri aja gitu loh, seolah tidak ada pesaing di market. Setiap lagi jalan gitu ya, untuk mendapatkan perspektif foto yang berbeda, gue harus mundur-mundur ke belakang. Teknologi kok diajak mundur sih? HP 2 jutaan aja nggak begini-begini amat pelitnya. Oke, karena udah ngomongin kamera, perlu gue kasih tahu, jepret foto di kondisi lighting yang tricky dengan menggunakan iPhone 16e seringkali nggak lebih bagus dari Camon 40. Di indoor lighting yang remang-remang, gue tidak jarang merasa detail dari Camon 40 lebih baik. Bahkan, bisa jauh lebih baik ketimbang 16e yang menggunakan sensor ultrawide 16 Pro infonya. Perlu dicatat juga, kadang gue juga suka kesulitan ketika mau menjepret foto portrait. Walau sudah menggunakan opsi 2x, masih sering disuruh maju lebih dekat lagi, atau kadang malah warningnya no object detected. Padahal udah dekat. Kalau harus maju lagi, ya nggak dapet framing yang gue mau. Kalau dipaksa ya jadi foto biasa, nggak foto portrait. Di Camon 40 gue hampir nggak pernah mengalami hal ini, terlepas keduanya nggak punya lensa tele. Lebih gampang lah dapetin foto portrait di Camon. Terus, jepretan dari foto iPhone ini karakter processingnya gue rasa masih mirip sama iPhone beberapa tahun lalu ya. Yang kalau kena skin tone orang Asia cenderung kekuningan atau keoranyaan sekali. Kalau ketemu lelampuan, nggak pinter menghandle-nya, dibiarin over, kurang oke jadinya. Lalu buat sharpeningnya, menurut gue at times masih agresif. Lihat deh, area jambang temen gue, kayak ijuk, berasa banget sharpeningnya. Camon 40 tuh lebih dilepas apa adanya ya, walau noise juga lebih berasa.
Urusan lain soal fotografi, gue lihat dalam banyak hal, iPhone 16e yang 12 jutaan sama baiknya dengan Camon 40 yang harganya 2 jutaan, bahkan sampai ke 2x zoom sekalipun. Mirip, selain tentunya ada perbedaan karakter warna yang lebih eye-pleasing di Camon, dan lebih ada natural bokehnya juga karena sensornya lebih gede. Bahkan kalau mau dikulik lebih jauh, kebalikan dari iPhone 16e yang fitur kameranya banyak dikulitin ketimbang iPhone 16 series lainnya, Camon 40 justru punya fitur kamera unggulan ala HP premium. Ya kayak HP flagship lah misalnya. Seperti fitur flash snap misalnya. Intinya, shutter kameranya cepet banget sehingga bisa nyimpen 15 frame dalam satu jepretan untuk ngasih best output dari fast moving object. Tujuannya supaya objeknya tetap sharp. Overall, secara fotografi, gue melihat ini adalah sebuah achievement ya untuk Camon 40 karena bisa bersaing dengan HP 12 jutaan. Sebaliknya, untuk harga 12 jutaan, fotografi iPhone 16e harusnya bisa lebih baik lagi. Belum selesai ya, masih ada lagi yang masuk ke kategori konyol. Salah satu alasan utama kenapa iPhone 16e bisa semahal ini adalah karena Apple Intelligence. Tapi menurut gue, ini juga belum bisa jadi key selling point banget. Secara kurang matang dan kurang canggih. Sebenarnya, udah gue jelasin panjang lebar di video S25 Ultra yang tayang beberapa minggu lalu. Yang mana salah satu porsi terbesar kontennya yang ngebahas Apple Intelligence versus Galaxy AI. Karena fitur-fitur AI di Camon 40 ini mirip juga sama Galaxy S25 Ultra. Ya kalau kalian mau tahu detailnya, tonton aja di video tersebut. Di konten ini gue mau lebih ringkas aja, sekaligus mau negesin ya, bahwa AI di HP 2 jutaan Android lebih banyak faedahnya ketimbang AI di iPhone 16e. Karena tadi bahas kamera terakhir, gue mau bahas fitur AI di Photos deh. Di iPhone, ya mentok-mentok Object Eraser yang paling berguna. Sedangkan di Camon 40, on top of Object Eraser, ada Image Extender yang bisa bantu kita untuk reframing foto dan fill in kekosongan frame-nya. Bahkan, fitur AI HP premium buat ngefix mata kedip juga ada. Di iPhone-nya standar, cuman harus bergantung sama live photos. Next, Visual Intelligence. Fitur AI-based search engine milik Apple ini belum advanced dan localized. Circle to search di Camon 40, informasi yang muncul termasuk dari online store lokal dengan harga lokal, dan terdeteksi juga kalau barangnya barang lokal Indonesia. Yang berhubungan dengan produktivitas, hasil summary dari video YouTube misalnya. Di Camon 40, lebih detail hasilnya dan bisa gue mintain translate ke bahasa Indo dalam satu komen. Kemudian fitur Writing Tools. Di 16e nggak bisa jalan di most third-party app yang sehari-hari gue pakai kayak WhatsApp misalnya, karena diblok Meta. Dan yang paling penting, nggak support bahasa Indonesia by default. Di Camon 40 sebaliknya, di WA bisa dan by default support bahasa Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya, perbandingan soal fitur AI ini yang masih bisa gue kasih. Cuma ntar ya, nggak kelar-kelar videonya. Gue mention beberapa yang gue pakai di keseharian gue saja. Hal terakhir yang konyol. Konyol banget. Harga 12,5 juta ditujukan untuk storage 128 GB. Wah, ini sih kacau ya. Sebelum kita nyebrang ke hal yang gokil dari iPhone 16e ini, ada yang mau lewat dulu. Pengen beli case buat iPhone 16 series? Saran gue lirik case dari Moore. Especially yang transparan ini. Bisa mamerin logo Apple di belakang, dan desain terbarunya juga kelihatan pol. Tombolnya clicky, punya fitur MagSafe, dan proteksinya juga maksimal. Suka gue pakainya di 16e ini. Linknya gue taruh di deskripsi ya. Gas! Verdict gokil ditujukan untuk orang yang merasa iPhone 16e bagus-bagus aja dan overall layak ya, price maupun offeringnya. Gokilnya iPhone 16e dimulai dari ketahanan baterainya yang menurut gue sadis untuk HP sekecil ini dengan baterai yang cuma 4005 mAh. Gue bisa dapat SOT up to 7 jam dengan durasi pemakaian kurang lebih 24 jam tanpa gaming. Ini udah masuk ke ranah SOT iPhone 16 Pro Max gue. Asli kaget gue. Seumur-umur pakai iPhone berukuran kecil, baru kali ini nggak takut ketinggalan charger atau power bank. Salah satu secret sauce-nya mungkin adalah modem C1 yang kini sudah menggunakan desain Apple sendiri, bukan Qualcomm lagi. Jadi lebih optimal dan juga efisien kinerjanya. Sejatinya soal ketahanan baterai ini layak jadi USP teratas untuk iPhone 16e. Nice.
Kalau saja bener, nggak kebayang gue seberapa durable baterai iPhone high-end lainnya dengan setup modem ini nantinya. Kualitas perekaman video selfie seringkali menjadi isu atau terkadang jadi deal breaker, sekalipun di HP high-end. Punya HP selfie dengan kualitas perekaman video yang superior dan bisa merekam di resolusi tertinggi 4K 60 fps itu nikmat banget buat konten kreator seperti gue. Atau buat mereka yang butuh kamera selfie untuk sekedar mengabadikan momen. Infonya sih kamera selfie-nya menggunakan sensor yang mirip dengan iPhone 16. Sayangnya salah satu fitur andalan gue seperti Cinematic Mode di-cut ya di iPhone 16e ini. Untungnya fitur Audio Mix masih ada. Jauh lebih penting ketimbang Cinematic Mode menurut gue. Kerasa kan beda kualitas audionya sama footage yang sebelumnya. Karena di sini udah gue apply fitur Audio Mix-nya. Suara gue lebih stand out ya, walaupun gue berada di posisi yang sama. Rame banget di belakang, orang lagi olahraga dengan berbagai musik. Ribet di sini ambience-nya, rame. Bukan hanya perekaman video selfie yang penting ya, punya perekaman dari kamera belakang yang superior juga merupakan sebuah kunci. Kita pakai untuk merekam video di berbagai sikon, outputnya sangat reliable. Mau di sikon lighting yang indoor, remang-remang, low light, hayo gas. Nggak pernah tuh, gue takut output videonya fail sehingga harus retake lagi. Tapi memang kalau udah backlight, dynamic range-nya kurang ya. Dan kalau banyak lelampuan, flare-nya pasti mengganggu. Biasalah, klasik iPhone. Poin berikutnya, gue percaya gue cukup merepresentasikan iPhone user ya. Seperti banyak produk Apple lainnya, gue pakai iPhone dari generasi 1. Pada dasarnya, gue tipe yang suka pakai HP apa adanya, nggak banyak custom ini itu. Hidupin HP baru, pokoknya langsung gas, tanpa banyak mikir. Data gue dari iPhone lama bisa pindah ke iPhone baru secara seamless, ya baik via iCloud atau manual backup. Plek-ketipek jadinya sama iPhone yang sebelumnya, kayak di-clone begitu. Enak, langsung dipakai tanpa proses pembelajaran lagi. Terlebih gue sudah punya ekosistemnya. Ini sebuah hal yang tidak bisa dikompromis sama angin surgawi manapun. Udah PW gitu istilahnya, udah kebiasaan, udah enak. Terakhir, penutup, soal longevity dari produk supportnya sendiri. Dari pengalaman di sekitar gue, orang-orang yang biasanya beli iPhone basic, biasanya mereka tipe user yang nggak peduli sama tren iPhone. Mereka ganti HP ketika HP-nya sudah rusak atau nggak enak banget dipakai, alias jangka panjang banget lah. Nah, pengguna handphone long term seperti ini butuh software support long term yang proven. Gue rasa Apple dengan track record software update-nya yang rata-rata berada di angka 6 tahun memberikan kenyamanan dan jaminan buat mereka. Tapi ya memang itu adalah alasan yang valid kok, mengapa iPhone itu layak menjadi sebuah opsi yang reliable. iPhone 16e. Ini adalah calon iPhone sejuta umat ya, kayak iPhone XR atau iPhone 11. Tapi nanti ketika harganya merangkak turun dan juga second-nya mulai banyak. Mungkin setahun 2 tahun ke depan. Untuk saat ini gue yakin adoption rate-nya bakalan slow aja, nggak akan ngalahin varian yang lebih mahalnya. Untuk saat ini, gue menganggap bahwa iPhone 16e adalah iPhone yang ditujukan untuk calon user long term yang sudah due untuk update iPhone jadul mereka. Terbukti, di web Apple, di beberapa segmen fitur, iPhone 16e ini secara spesifik dibandingkan dengan iPhone 11, 12, 12 mini, dan SE second maupun third gen. Ya, orang-orang itulah target utama dari Apple. Dan terbukti, ketika gue berada di Singapura saat hari pertama iPhone 16e dijual, di depan mata gue, pembelinya adalah user iPhone 12 yang ingin upgrade. Jadi ya ini sejalan sama apa yang sebenarnya ditargetin sama Apple. Untuk rest of the people yang lagi consider pengen beli iPhone 16e, kalau memang nggak harus iPhone, bisa lirik HP lain di jagat Android yang lebih bagus tentunya experience-nya. Atau memang kalau harus iPhone dan nggak urgent, tambah waktu sedikit lagi, tabung dikit lah. Minimal bisa ke iPhone 16. Tapi keputusan ya ada di tangan kalian. Emangnya gue siapa buat melarang? Namun pastikan belinya di studio ponsel, karena mereka menjual iPhone resmi juga. Duduk manis di rumah, barangnya diantar. Linknya di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!